Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 gelombang ekonomi dalam dunia wirausaha, yaitu yang pertama, ekonomi pertanian, di mana penggerak ekonomi utamanya adalah para petani. Yang kedua, ekonomi industri, di mana penggerak ekonomi utamanya adalah industri manufaktur yang bermunculan dan menghasilkan produk secara massal. Yang ketiga, ekonomi informasi, berkembangnya bidang teknologi dan informasi sehingga bermunculan inovasi-inovasi baru. Yang keempat, ekonomi kreatif, di mana penggerak ekonomi utamanya adalah industri kreatif. Kemudian, contoh dari industri kreatif diantaranya arsitektur, film, musik, video dan fotografi, pasar dan barang seni, layanan komputer, desain, percetakan dan periklanan. Yang terakhir, riset dan pengembangan. Nama saya Anastasia Kaurana dari kelas 12 IPS 1 akan melanjutkan presentasi dari Aina Dita. Materi kedua adalah mengenai tahapan-tahapan kegiatan wirausaha. Tahapannya ada berapa sih? Tahapannya ada 3, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama itu ada pembentukan organisasi dan perencanaan produksi. Yang kedua, menetapkan target dan strategi. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Dan yang keempat, menetapkan biaya produksi dan nilai jual untuk barang itu sendiri, serta alur keuangan. Nah, pada tahap pertama ini ada namanya pembentukan organisasi. Pembentukan organisasi itu di mana wirausaha harus menjalin hubungan baik antara pihak internal maupun eksternal. Nah, hubungan baik itu dapat terjalin karena adanya rasa saling percaya, saling menghargai, dan juga saling menghormati. Pada usaha produk kerajinan, itu ada yang namanya pembagian peran sesuai dengan kompetensi masing-masing dan juga adil. Nah, karena pembagian yang adil itu, maka akan muncul rasa kerjasama dan juga tanggung jawab. Nah, kedua ini merupakan kunci suksesnya dari sebuah kegiatan wirausaha. Pembentuk organisasi juga selanjutnya ada yang namanya perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu diawali oleh riset pasar, pengembangan pasar, dan juga menetapkan nilai jual barang. Pada perencanaan produksi disebut juga pada perencanaan produksi, kegiatannya aja meliputi harga bahan baku, persiapan bahan dan alat, dan yang ketiga adalah penghitungan biaya produksi. Nah, pada tahapan pertama ini juga disebut Research and Development (R&D). Selanjutnya tahap kedua dan Lalu, tahap kedua adalah produksi hingga penjualan, di mana para wirausaha melakukan produksi kerajinan untuk pasar lokal dengan target produksi yang telah direncanakan, pertimbangan kapasitas produksi, dan target penjualan. Pada tahap ini dilakukan juga distribusi dan pemasaran produk. Lalu, pada tahap yang ketiga adalah evaluasi, atau disebut juga dengan pengecekan ulang dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh wirausaha. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan perbaikan, agar wirausaha dapat menjadi lebih baik. Proses evaluasi menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Lalu setelah itu, produknya dikirim ke pasar-pasar yang sudah direncanakan. Setelah materi perencanaan kegiatan wirausaha, materi selanjutnya tentang perencanaan usaha kerajinan lokal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aryo. Nama saya Renovan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Jadi itu pasar dapat dibagi menjadi 3, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Pasar lokal ini dapat dipahami sebagai pasar yang terbatas di daerah atau lingkungan yang sama dengan tempat produksinya. Pasar ini dapat dibagi berdasarkan persamaan perilaku pembelinya. Jadi pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya
karena adanya permintaan dan penawaran. Permintaan itu dari pembeli dan penawaran itu dari penjual. Potensi pasar dapat kita ketahui melalui dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan ini adalah dengan cara melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar sasaran. Sedangkan pendekatan penawaran adalah mengandalkan para wirausahaan untuk membuat produk inovatif. Jadi dengan dua pendekatan ini kita dapat mengetahui potensi pasar. Oke, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.